Jemaah Alkitab kita LAI ini sesat karena dia menerjemahkan Kejadian 1 ayat 26 sebagai sidang ilahi Allah di surga. Sesat, memang betul sesat. Oh ya sudah selesai. Lafal ahdab min bainihim fawailul lilladzi min mashhadi yaumin adim. Fakhtalafal ahdab, berselisih paham daripada golongan-golongan mereka itu Nasrani tentang keadaan Isa mashhadi yaumin adim. Maka kesesatan yang nyata saat mereka menyaksikan hari yang agung. Saat kemudian mereka diperhadapkan dengan Isa di kemudian hari, mereka sadar ternyata apa yang mereka lakukan ternyata tidak pernah menerima mereka sebagai pengikutnya. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, andaikan memang Tuhan itu dalam perwujudan trio in one, pastinya tidak ada manusia yang akan menolaknya. Akan tetapi kemudian pemahaman trio-trioan Tuhan itu terbagi di atas 3 pribadi, tapi wajib otak dipaksa untuk memahami bahwa itu adalah satu, yang membuat setiap saraf daripada otak itu saling berbentrokan, lalu dipaksakan untuk paham. Nah, kalau memang Tuhan dalam esensinya itu 3 pribadi namun satu hakikat mampu dipahamkan, maka Tuhan tidak akan menjadikan otak sebegini rupa, di mana otak pasti meyakini jikalau ada satu perwujudan maka sebutan otak pasti itu satu. Tapi kalau ada 3 penyebutan, otak tidak akan bisa menerima kalau itu satu. Lalu kalau memang ini adalah definisi yang sifatnya tipuan, pasti akan ada banyak otak yang saling tidak setuju. Sama seperti di dalam video yang akan kita saksikan berikut ini, di mana di sini ada 2 apologetika, yaitu Sofi Al-Ayat yang dikenal dengan hujatannya yang begitu keras terhadap Islam, dan juga ada Kiamat yang dikenal dengan nama Victory Alda Setiawan yang sekarang kerap menjadi buron polisi karena penghujatannya terhadap Islam, akan tetapi masih eksis di sosial media. Nah, mari kita saksikan di mana mereka cakar-cakaran tentang trio Tuhannya mereka. Akan tetapi mereka menuntut sadar dan menuntut waras untuk memahami itu 3. Tapi mereka paksakan itu dalam paham bahwa 3 itu adalah satu. Kita tidak perlu mengambil pusing, mari sama-sama kita saksikan videonya. Bukan tentang Pasti Trinitas. sidang ilahi itu bukan Trinitas. Nah, itu siapa yang menjelaskan seperti itu? Kekristenan mana? Nih, aku tunjukin sama kamu ya. Kekristenan mana? Itulah kesalahan gereja. Makanya Pak Pendeta termasuk di gereja saya mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu Trinitas, itu tidak benar. Saya nggak usah banyak ngomong. Ini nggak sama dengan pemahaman gerejanya Bu Sofi sendiri ya? Bukan, karena mereka nggak belajar. Oke, jadi hanya pun nggak belajar. Oke, tunjukkan sumber gereja. Berarti cuma Ibu Sofi saja yang belajar. Pendeta-pendeta yang selama ini udah S1, S2, S3, mungkin yang udah mendermakan waktunya menuntut ilmu, tetap di dunia apologetika mereka itu dipandang layaknya sampah. Padahal perbedaannya dengan kita selalu menghargai ulama kita sekalipun dia bersalah. Mungkin kita mengoreksi kesalahan, akan tetapi pasti dalam tendensius sopan. Akan tetapi dalam ranah apologetika, Kristen itu berbeda. Nasib pendeta yang sudah menuntut ilmu sejauh mungkin, bahkan membuang waktu selama mungkin dalam memahami kekristenan, tapi di mata para apologet tidak akan pernah benar karena di luar apa yang mereka pikirkan. Menurut kita, ketika mereka mengatakan bahwa kebenaran itu terletak terhadap Roh Kudusnya, lalu siapakah yang punya Roh Kudus di antara mereka? Sedangkan mereka saja sedang membenturkan 2 otak daripada, bukan 2 otak, akan tetapi 2 dalil daripada Bible. Sofi Al-Hayat nanti akan membawa dalil, Kiamat juga akan membawa dalil. Mereka memperebutkan 3 di dalam 1. Mari kita lanjutkan videonya. Yang menjelaskan itu bukan Sebentar. Kejadian 1 ayat 26 sudah pasti bukan bicara Trinitas. Saya tunjukkan sama kamu ya. Siapa yang ngomong? Nih, ini salah satu referensi. Ini saya nggak usah, karena buku saya semuanya bahasa Inggris. Ya, kamu kalau mau saya belikan, saya kasih. Ini Alkitab edisi studi. Ya. Ini yang ngeluarin siapa ini? Yang ngeluarin siapa? LAI itu siapa? Saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak siapa LAI? Lembaga Alkitab Indonesia. Nggak, saya tanya kamu. Dia lembaga yang berotoritas atau lembaga abal-abal? Ya, yang menerjemahkan aja. Dialah lembaga resmi Bukan teolog, kan? yang menerjemahkan Alkitab kita, betul? Kan?
Kok bukan teolog? Kenapa Profesor Anwar Cher siapa? Ya, dia teolog apa? Lo kok teolog? Saya tanya sama kamu. Yang menulis Alkitab kita itu bapak-bapak gereja atau para nabi dan para rasul? Yang menulis sebentar, saya tanya. Yang menulis Alkitab kita itu Polikarpus, Irenaeus, kemudian Santo Agustinus. Yang menulis Alkitab kita sebentar. Tertullianus ataukah para nabi dan para rasul? Siapa yang menulis Alkitab? Para rasul. Udah saya jawab. Betul. Berarti Polikarpus, Irenaeus, setinggi-tingginya bapak gereja, mereka bukanlah para penulis Alkitab yang menjadi kanon atau dasar iman kita, betul? Iya, dan saya nggak pernah ngomong. Sekarang kita lihat. Saya nggak usah banyak ngomong, ya. Kamu kalau mempelajari ini, kamu harus mempelajari budaya Timur Dekat Purba. Ini adalah Alkitab edisi studi. Terbitannya bukan Sofia Al. Mereka selalu terkenal dengan nuansa dan kata-kata yang agak aneh. Nuansa Timur Dekat Purba. Dekat maksudnya dekat manusia purba. Dekat kayak gimana maksudnya? Dekat purba. Ayat ya. Ini adalah LAI, lembaga yang resmi menerjemahkan Alkitab kita. Kita lihat. Ini salah satu rujukan saya nih. Makanya saya setuju dengan Burita Wahyu karena dia belajar ya. Kita lihat teman-teman, Kejadian 1 ayat 26. Siapa ini, kamu baca sama saya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus kata ganti orang pertama jamak kita di sini bisa menunjukkan kepada Allah dan makhluk-makhluk surgawi yang membentuk dewan surgawi. Itu dari siapa pernyataannya? Boleh kasih referensinya? Loh, kok dari siapa? Makanya saya bilang, kamu harus membaca sebentar. Pendapat siapa? Kok pendapat siapa? Pendapat siapa? Ini dari saan Alkitab kita. Kata kita tuh tidak pernah merujuk ke Trinitas. Yang saya tanya itu Bu Sofi, itu pendapat siapa? Ini dari bukti-bukti arkeologi, sejarah, dan semua penafsiran Alkitab kita. Ya. Oke, teman-teman, di situ ada kata kita. Ada beberapa perbedaan pendapat di dalam kekristenan. Mereka meyakini kata kita itu untuk mencocok-cocokkan dengan perjanjian lama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yahudi tidak pernah menyetujui Kristen sebagai agama yang diwarisi oleh keyahudian. Akan tetapi mereka dengan beraninya mengemis, bahkan mengambil literasi Yahudi dan menobatkan avodah zarahnya mereka. Dalam istilah Yahudi, avodah zarah disebut dengan penyembahan dewa sesat. Tapi mereka dengan beraninya mengambil kitab Yahudi, menempelkan di kitab mereka adanya perjanjian baru dan mencocokkannya dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, marilah kita. Nah, kata kita itu selalu diartikan dengan kata Tritunggal. Di sini Bu Sofi membuktikan bahwa kata-kata itu tidak pernah diartikan Tritunggal. Maka tidak lain mana yang punya Roh Kudus. Sepertinya keduanya punya dan Roh Kudus sedang bekerja untuk mengadu domba. Ataukah kedua Roh Kudus ini sedang bekerja untuk saling menyesatkan di antara kiri dan kanan? Maka tidak lain, kata Rasulullah, mustaqimah fatabsabilih. Dikatakan dalam Al-An'am 153 bahwa ajaran yang benar itu terjadi saat beda pemahaman, beda bapak-bapak gereja yang dibawa, mereka saling benturan otak. Lanjutkan. Tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Namanya arkeologi Kar 4. Makanya ini teman, kalau saya membuat video ya tentang berbeda itu nggak ada yang nonton. Nontonnya debat. Ini saya tunjukkan bukti arkeologinya ya. Ini salah satunya bahwa itu merujuk pada sidang ilahi Allah di surga. Kamu tidak baca, kamu kan membaca Alkitab dari kacamata genom ortodoksmu. Betul nggak? Karena saya sebentar. Semua ortodoks, semua sekolah STT, kamu mau tanya pendeta siapapun, ya gini aja Bu Sofi. Gini saya enggak. Dikatakan bahwa perkataan Kejadian 1 ayat 26 itu menceritakan tentang sidang ilahi Tuhan di surga. Masalahnya ini yang ditulis oleh manusia, tapi manusia bisa menuliskan sidang ilahi Tuhan di surga. Sungguh sangat luar biasa. Kalau nggak butuh omel, sebentar. Tunjukkan referensinya itu menurut siapa, gitu aja. Kamu nggak jelas ini. Kamu nggak jelas ya, nih. Itu menurut siapa? Siapa yang menafsirkan itu? Makanya saya bilang kata kita itu tidak pernah merujuk kepada Trinitas. Yang menjelaskan Trinitas itu terus referensi itu dari siapa? Oke, enggak, siapa sekarang saya tanya sama kamu. Baik, saya tanya sama kamu. Di mana kata kita di sini merujuk kepada Bapa? Itu siapa? Itu yang saya tanya. Yang saya tanya, siapa yang menafsirkan kata kita di sini Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kamu tunjukin sama saya. Kristus sendiri yang mengatakan hal itu. Nah, di mana? Oke, di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayatnya ke-22. Oke, berarti menurut kamu Allah kita itu ada berapa di sini kalau merujuk kata kita ini?
Ini kata Itu ganti bicara orang tentang pertama satu jamaah. Allah. Tidak pernah Trinitas itu bicara tentang 3 Allah. Kata ganti kita ini jelas Bu menunjuk pada Sofi, orang saya sudah pertama kasih jamaah. jawaban. Bu Sofi baca ayatnya. Yohanes 17 ayat sampai 24. Ya baca, coba Baca. silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Boleh diperbesar? Tidak pernah ya, kata kita ini bukan Trinitas, teman-teman. Ini selalu merujuk pada sidang ilahi Allah di surga. Nah, ini biar saya bongkar sekalian ya. Jadi tadi soalnya saya kok jadi kayak pengajaran, kayak apa gitu ya. Ini Yohanes 17 ayat 2 nih. Dan aku, ini Kristus sendiri yang mengatakan ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Semua mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini pakai Ya, kata di mana kan, di situ gitu. merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Nah, baca di 24-nya nih, saya lanjutkan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau Ya, ini kan mengasihi bicara mereka sama pengutusan. seperti engkau. Jangan dipotong dulu, Bu. Jangan dipotong Itu dulu ya. bicara, kamu juga Nah, motong pernyataan saya. Lalu ayat yang Kamu 24 juga kita motong baca. pernyataan saya. Kita baca di ayat Kata 24. kita Ya, tidak Bapak. pernah merujuk kepada Trinitas. Oke, Di oke, dalam kalau gitu seluruh tenang aja. perjanjian lama, saya kasih tahu kamu. Di dalam Saya seluruh masih belum selesai, perjanjian Bu Sofi. lama, Saya masih belum Loh, saya selesai. belum selesai menjelaskan. Oke, kalau gitu silakan tunjukkan itu dari kata siapa. Nih, Kasih kamu lihat nih, referensinya baca nih. menurut siapa, orangnya siapa. Itu nggak ada Kamu footnote baca ini, saya sudah tunjukkan ini itu bukunya masih. nggak ada footnote-nya. Jadi Lu kok siapa pakai yang mau footnote? mempertanggungjawabkan dasar Ini loh. penafsirannya dia itu menurut Sekarang siapa? saya tanya, berarti LA ini menurut kamu sesat yang menerjemahkan kata kita sebagai sidang ilahi di surga? Loh, LA Atau itu dewan siapa surgawi? teolognya? Itu yang saya tanya. Loh, mereka kan hanya penerjemah. Saya Bukan tanya, pentafsir. berarti kamu mengatakan penerjemah Alkitab kita LAI ini sesat karena dia menerjemahkan Kejadian 1 ayat 26 sebagai sidang ilahi Allah di surga. Sesat, memang betul sesat. Oh ya, sudah Karena selesai. tadi Bu Sofi kan udah sepakat bahwa LAI itu hanya Selesai menerjemahkan. berarti. Makanya ketika hanya menerjemahkan, tiba-tiba menafsirkan, siapa yang menafsirkan? Nah, itu Itu memang yang saya pembacaan tanya. Alkitab kita dari Nah. pembacaan arkeologi Jadi- dan sejarah budaya Timur Dekat purba. Iya, memang pada kata akhirnya kita kan itu nggak ada merujuk pada referensinya sidang dari ilahi siapa Allah. kan, gitu loh. Siapa yang bertanggung jawabnya siapa? Sedangkan Kristus mengatakan Ini saya gitu. tunjukkan ya, saya tunjukkan Nih, bukti bentar Bu arkeologinya Sofi, dari saya dunia lagi Timur Dekat bacakan purba. ayat Alkitab ya. Dikatakan gini oleh Kristus ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oh jelas, saya Jadi percaya itu. berbicara kata kita, bahkan Kristus pun juga menjelaskan di ayat atasnya nih ya, ayat 5. Itu dalam perjanjian Dikatakan apa? baru, dia sebagai Oleh Mesias sebab kiamat. itu ya, Bang. Nah, di dalam perjanjian baru, di sini kita lebih dapat menyetujui pendapat Sofiatul. Lebih dapat menyetujui karena seperti ini. Ketika perjanjian lama itu ada sebelum kelahiran Yesus, ketika itu diyakini oleh Keyahudian. Keyahudian tidak pernah membahas kata kita ini kepada Trinitas. Buktinya tidak pernah didapati bahwa adanya Trinitas di dalam perjanjian lama. Lalu kemudian dengan seenaknya, seperti pendapatnya Kiamat, dia mengatakan bahwa dengan lahirnya perjanjian baru, maka dia kemudian mencocokkan kata kita yang disebutkan di dalam perjanjian lama untuk menobatkan 3 teosnya mereka, yaitu ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sedangkan daripada masa semula adanya perjanjian lama, tidak ada satupun Yahudi yang memahami bahwa itu ke dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini lain dan tidak bukan. Ini adalah sekedar cocokologi agar keimanan mereka dapat diterima. Namun nyatanya dalam kejadian bahkan dalam keseharian banyak orang yang menolak kekristenan daripada pihak Yahudi. Bahkan mereka meludahi ketika melihat kekristenan. Karena apa? Alasan yang kita sebutkan tadi. Karena mereka itu terlalu berani mengatakan bahwa rasul-rasulnya Yahudi itu menyembah dewa sesat yang mereka sembah. Akan tetapi seperti judul yang kita bangun, bahwa di sini yang namanya segala sesuatu yang tak bisa dikonfirmasikan akal pasti akan selalu akan adanya perdebatan. Kenapa? Karena akal sendiri tidak menyetujui, tergantung akal-akalan orang lain yang dapat membandingkan akal-akalan kita. Paham maksudnya? Misalnya, kita berakal-akalan tentang sesuatu. Yang dapat membantah akal-akalan kita terhadap sesuatu hanya akal-akalan orang lain terhadap sesuatu tersebut. Akan tetapi jikalau itu
konfirmasi akal, pasti itu tidak ada bantahan dan akal-akalan lainnya yang mampu membantah. Misalnya saya sebutkan, batu itu keras. Bukankah kita tahu apa itu batu dan juga kita tahu apa itu keras? Ketika itu bersanding di dalam akal, lalu adakah akal-akalan yang mampu membantah batu itu keras? Tidak. Karena itu apa? Sifatnya konfirmasi akal. Akan tetapi kita jikalau menyebutkan batu itu adalah buaya misalnya, dia sama seperti buaya, maka di situ akan selalu ada akal-akalan yang dapat membantah. Dengan bantahan, batu adalah kucing, batu adalah lembu, batu adalah pohon, batu adalah tembok. Karena dasar daripada akal-akalan pertama, maka membawaki kepada akal-akalan kedua. Mana akal-akalan yang paling kuat, itulah yang diterima. Tergantung siapa fansnya, tergantung siapa yang menyorakkan kemenangannya. Akan tetapi sadarlah, ini yang dinamakan tersesat di jalan yang sesat. Lanjutkan. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas, kita sudah ngerti itu. Kamu nggak usah Oke ya. ngajarin saya. Jadi soal itu. sebelum dunia ada, di sini sudah dikatakan Kristus itu eksis. Karena Kristus itu bicara tentang pribadi sabda Allah. Nah, dan di sini kata kita itu di situ kata dikatakan kita itu hanya dipakai dalam perjanjian baru ketika bicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perjanjian lama tidak. Oh, Allah jadi di dalam selalu perjanjian menggunakan kata di dalam perjanjian tunggal. lama antara Bapa dengan sang anak itu enggak satu. Loh, justru satu. Loh, Justru satu. kalau di dalam perjanjian Makanya lama ketika Bapa kamu dan mengatakan anak itu kata satu kita dan merujuk disebut kepada kita, ya Trinitas, sudah selesai Bu, sudah Kamu terbantahkan. mengatakan bahwa Oke. Allah kita sebelum dia Itu nusul bukan ajaran gereja berbeda-beda. ya teman ya, itu ajaran rabinik. Itu tafsiran Oh, rabinik. tidak hanya rabinik, itu bukti daripada semua Tunjukkan pembacaan teolog Alkitab Kristennya siapa kita. yang bertanggung jawab di situ. Makanya saya Tunjukkan. bilang Kejadian 1 ayat 26 Oh, udah nggak bisa kata jawab kita kan merujuk gitu pada ya. Jadi kalau yang Trinitas. paham tentang debat sudah selesai itu udah Nah, kalah. ini memang nggak sopan, memang betul. Makanya Pak Budi Azhari juga jengkel sama kamu. Ya karena memang fakta yang saya sampaikan itu bukan ajaran Kristen. Tidak itu rabinik. fakta. Di mana dikatakan di situ yang Yohanes kamu kutip tadi merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Coba kamu kasih Ini linknya. situ pakai kata kita kok dan itu merujuk kepada kamu sebelum lihat dunia linknya. dijadikan. Apakah Yohanes tadi linknya adalah Kejadian 1 ayat 26? Itu merujuk pada sebelum dunia dijadikan atau tidak? Loh, justru saya mengatakan Allah, firman, dan rohnya itu satu. Kalau Nah ya, kamu sebelum mengatakan dunia kita di situ, dijadikan, no, bentar, saya tanya. kehendak Allah itu satu. Sebelum dia nusul menjadi manusia, tidak ada kata kita itu merujuk kepada Trinitas. Selalu pada Allah yang esa, jadi kalau Allah yang Kristus satu mengatakan itu. kita adalah satu, mengatakan kepada itu di dalam kitab suci dikatakan gitu, berarti Anda mau menyangkal apa yang dikatakan Itu Kristus? menunjukkan relasi kita dengan Kristus, bahwa kita satu di dalam Kristus, sama seperti Kok dia kita dengan satu Kristus? dengan Di Bapa. sini Kristus lagi Bang mengatakan Benny lihat kan, antara aku hubungan belum selesai, dia dia udah dengan sang ngomong. Bapa. Aku Itu lagi belum selesai, dia Bapa udah dengan ngomong, kan? Putra loh Bu Sofi. Bukan saya tahu ayat kemudian menjelaskan antara Kristus dengan kita. Kamu Tapi tidak ayat ini bisa. menjelaskan antara Saya Kristus dengan sedang sang Bapa. berpikir, kamu tidak bisa memaksakan pemahaman kamu dari pembelajaran saya. Makanya saya bilang apa? Pembelajaran kita itu perlu step by step. Kalian tuh belum nyampe ke situ. Yang kalian pelajari itu doktrin denom gereja. Makanya saya bilang, semua denom gereja mayoritas itu mengajarkan Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai Trinitas. Tidaklah benar. Saya maklum itu kenapa? Karena doktrin dan dogma gereja itu kebanyakan pendeta. Apa ini? Kenapa terjadi? Oh, Diki kah? Atau tidak mampu bersuara? Oh, ternyata adanya ini. Tadi ngopi. Ada gap. Bilang, step. Saya tahu kenapa Allah itu selalu berbicara dalam sidang ilahi, termasuk di Yesaya 6. Siapa yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Oke, kita jelaskan saja. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa yang namanya pengada-adaan yang dapat mengcounter pengada-adaan baru. Kita dapat melihat, mungkin kita berbicara pandangan mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa standar kebenaran dan kita akan dijemput Tuhan dalam versi kekristenan, yaitu saat kita memiliki Roh Kudus, saat Roh Kudus menginginkan. Bukankah mereka adalah laskarnya Kristus, sang pembela Kristus? Lalu kenapa mereka berbeda paham? Saat mereka meyakini, pasti mereka mentendensiuskan bahwa akulah yang punya Roh Kudus, kamu tidak punya. Padahal keimanan mereka sama menuhankan Yesus dalam pahaman Tritunggal.
Akan tetapi tidak lain yang kita lihat daripada perdebatan mereka, yaitu saling membenturkan antara ayat dan ayat. Akan tetapi tidak menunjukkan kesalahpemahaman daripada ayat. Makanya saya bilang daripada mereka hanyalah terjebak karena sebuah tokoh. Jikalau tokoh aku yang ini, mana tokohmu? Tokohku yang ini, maka ujungnya antara tokoh dan tokoh diperadukan. Bapak pendeta ini beradu dengan bapak pendeta itu. Yang kalau kita tekuni, duanya sama-sama sesat. Bukan mengajarkan konfirmasi akal dalam menerima informasi, tapi mengajarkan bagaimana akal harus terkekang di balik satu informasi, bodoh amat terhadap bisa diterima ataupun tidak. Padahal standar daripada kebenaran itu dibuktikan bagaimana akal akan mengiyakan atau mentidakkan. Contohnya di dalam Islam. Di dalam Islam dikenal dengan penguatan dalil dinamakan dengan istidlal. Tidak boleh sesuatu kamu terima dengan mentah. Misalnya ketika dikatakan mohon maaf, ketika dikatakan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang dapat menyerupakan Allah, menyekutukan Allah dan setara dengan Allah, dan Allah itu berbeda dengan segala makhluknya. Lalu bagaimana cara memahaminya? Yaitu adalah konfirmasi akal. Bahwa di dalam akalmu akan mengkonfirmasi, jikalau kamu menyebut kata Tuhan, pastinya kamu tidak mungkin menyamakan Tuhan dengan meja, dengan kursi, dengan kucing, dengan biawak, dengan manusia, dengan gunung, dengan tanah, dengan tembok. Kenapa? Karena itulah kata-kata Tuhan merupakan kata-kata asing yang menjadi diferensiasi, pembeda dengan semua kata-kata lainnya. Kita bisa membedakan antara meja dengan kursi, lalu kenapa sulit membedakan antara Tuhan dengan segala makhluknya? Akan tetapi tidak luput pula Al-Quran menjabarkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan perkataan di dalam Al-Maryam, "Fakhtalafal ahdzab min bainihim, fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adim." Fakhtalafal ahdzab, berselisih paham daripada golongan-golongan mereka itu Nasrani tentang keadaan Isa. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adzim, maka kesesatan yang nyata saat mereka menyaksikan hari yang agung. Saat kemudian mereka diperhadapkan dengan Isa di kemudian hari, mereka sadar ternyata apa yang mereka agung-agungkan ternyata tidak pernah menerima mereka sebagai pengikutnya. Akan tetapi ini adalah iman yang dipaksakan. Disebutkan lagi, absir bihim wa asmi lakinid dhalimunal yauma fi dhalalim mubin. Lakinid dhalimun, akan tetapi orang-orang yang zalim di masa yang akan datang di dunia ini, al-yauma fi dhalalim mubin, mereka akan terus dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang nyata? Ada sesat, ada nyata. Kita akan melihat di sini. Apa yang kita lihat? Mereka dapat memandang tiga adalah satu, dan mereka tidak pernah mempertanyakan, benarkah Tuhan itu menjabarkan dirinya tiga di dalam satu, ataukah hanya terkaan manusia terdahulu terhadap bahwa Tuhan itu tiga di dalam satu. Padahal mereka dengan mudah bisa memahami esensi setiap apapun yang ada di muka bumi ini diwakili dengan kesatuan, tidak mungkin diwakili daripada ketigaan. Misalnya jikalau Anda melihat daman hanya ada satu, yaitu saya. Tidak pernah didapati ada daman lainnya selain saya. Ada mungkin yang mirip dengan saya, ataupun ada yang namanya persis seperti saya. Akan tetapi yang harus kalian ketahui itu bukan saya. Dan setiap makhluk itu mewakili daripada perwujudan Tuhan. Maksudnya daripada paham makhluk kita akan paham Tuhan. Maka detik kita paham pasti makhluk ini semuanya itu satu, maka bagaimana kita akan membedah Tuhan menjadi tiga. Misalnya dalam satu pohon. Dalam satu pohon kita lihat di dalam pepohonan tersebut memiliki daun rindang dan yang banyak. Akan tetapi kita dapati daripada setiap daun tidak mungkin antara daun yang satu dengan daun yang lain itu saling menyamakan. Tapi kita akan mengatakan bahwa daun ini bukanlah daun yang itu, sekalipun berasal daripada pohon yang sama, untuk menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan itu pasti satu. Lalu bagaimana kita membedah Tuhan jadi tiga? Ini menunjukkan ada doktrinal, pemahaman-pemahaman yang disusupi yang tak mampu dipikirkan lagi, yang membuat mereka harus tunduk di atas pemahaman tersebut. Pertanyaannya, orang terdahulu merupakan manusia. Kita juga adalah manusia. Jikalau orang-orang terdahulu mampu menemukan Tuhan, lalu menjabarkan Tuhan, kenapa kita harus ikut penjabaran orang terdahulu? Bukankah lebih baik kita mengosongkan diri daripada pemahaman orang terdahulu, akan tetapi mencari Tuhan yang paling layak daripada pemikiran kita sendiri hingga apa yang patut kita sembahkan di luar apa yang dijabarkan orang. Mana tahu apa yang terjadi di masa dahulu
itu adalah merupakan kesesatan yang kemudian dituliskan yang memaksa otak tidak boleh lagi memikirkan sekalipun otak terus menolak dan terus menolak. Akan tetapi tidak lain dan tidak bukan ini hanyalah keimanan yang terus dipaksakan. Maka inilah yang disebut manusia itu zalim terhadap akalnya. Makanya di dalam Al-Quran, dalam Al-Fatir 37, saat mereka meminta untuk dibangkitkan kembali hanya untuk menyembah Allah, Allah mengatakan umurmu begitu panjang, otakmu begitu sempurna, akan tetapi tidakkah engkau menggunakannya untuk berpikir? Allah mengingatkan tentang pikiran, karena konfirmasi kebenaran itu pikiran. Akan tetapi mereka konfirmasi kebenaran itu tergantung tokoh yang mereka bawa. Kalau tokohnya lebih kuno bisa jadi benar, padahal kebenaran itu tidak mengenal waktu kapan akan terjadi benar. Misalnya orang terdahulu meyakini buaya itu adalah mata pancing. Apakah itu menjadi benar karena dia adalah tulisan yang kuno? Tidak. Akan tetapi walau 2000 tahun yang ke depan ada orang yang bilang buaya itu adalah binatang, maka hakikat buaya akan selalu binatang, bukanlah mata pancing. Mereka tidak tahu mungkin standar benar, itulah yang membuat mereka terusan sesat. Inilah Islam rahmatan lil alamin, mengajarkan kita untuk kemudian berpikir agar kita dapat membedakan mana penjabaran manusia sembarangan terhadap Tuhan, mana yang kemudian utusan Tuhan, hingga kemudian menjabarkan Tuhan sesuai kelarasan otak dan cara berpikir manusia. Saya Daman Huri, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.